semuanya, welcome back in my YouTube channel Beta Tera Rajana. Di video kali ini, video temu kangen juga kali ya, karena udah lama banget gak pernah bikin video buat kalian. Jadi di video kali ini aku ingin berbagi bersama kalian bagaimana perjalanan aku di YouTube selama 1 tahun sampai akhirnya alhamdulillah aku mendapatkan gaji pertama dari YouTube, gaji bulan pertama dari YouTube gitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, jangan lupa juga ditonton videonya sampai beres dan jangan lupa support dan dukungannya dengan cara like, subscribe, and comment. Nah teman-teman, jadi awal cerita aku nge-YouTube itu sebenarnya emang gak sengaja ya. Aku sendiri tidak terlalu tahu banget tentang dunia YouTube dulu itu ya. Maksudnya hanya sekedar paling anak aku suka nonton YouTube hiburan seperti itu. Sampai pada akhirnya di bulan di bulan September 2019 aku tuh udah mulai tertarik nih apa sih tentang YouTube gitu, mulai mencari tahu sampai akhirnya pas di akhir September aku coba tuh bikin video yang emang asli belajar, bener-bener belajar gitu, asli bikin video gitu. Terus gimana sih cara ngupload ke YouTube gitu. Pertamanya kan waktu 2019 waktu aku bikin video YouTube itu, pertama sebelum kita beda sama sekarang, kalau dulu itu harus punya AdSense-nya dulu gitu, harus bikin AdSense-nya dulu yang dikaitkan ke akun YouTube kita gitu. Jadi sebelum bikin video itu aku cari tahu dulu, emang aku benar-benar otodidak belajar tentang YouTube ini, benar-benar asli dari YouTube. Maksudnya tidak ada yang dekat-dekat, maksudnya teman dekat atau lingkungan yang dekat mereka juga ikut YouTube, enggak, asli benar-benar emang belajar dari HP. Jadi tadinya niatnya ya iseng gitu, niat emang pengen belajar ya. Kalau misalnya akhirnya ada lebihnya ya alhamdulillah. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu aku mulai belajar sampai akhirnya ya alhamdulillah bisa mencapai syarat untuk bisa monetisasi dan akhirnya alhamdulillah bisa mendapatkan gaji dari YouTube gitu teman-teman. Jadi sebenarnya buat teman-teman semuanya, apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini, kalau menurut aku pribadi ya, apalagi yang ibu rumah tangga kayak aku gitu, kadang kita masih pengen sih punya penghasilan tapi pengen juga ngurus anak gitu. Apalagi sekarang kondisinya kan kita sekolah online gitu, anak masih harus, kalau misalnya anaknya masih kecil, masih kelas 1 atau kelas 2 SD, itu otomatis benar-benar harus butuh pendampingan kita sebagai ibunya. Kalau menurut aku pribadi sih ini salah satu ya alternatif lah gitu, kita berkegiatan di rumah produktif di masa COVID ini, salah satunya kalau menurut aku. Dan aku pribadi merasakan itu awal-awal aku di pas 2019 itu, di Desember itu awal-awal aku masih belajar bikin video, sampai terus aku juga pernah vakum. Desember tuh aku semangat menggebu-gebu gimana sih tentang YouTube itu. Pokoknya aku mencari tahu berbagai hal tentang YouTube, cara bikin maksudnya upload video, terus tentang tentang edit video, terus pokoknya tentang semuanya, bikin thumbnail, bikin ini itu, belajar nah di bulan Desember. Tapi terkadang ya itu dia di awal Januari, Februari, Maret semangatnya udah mulai turun lagi. Ternyata puyeng banget ya, karena emang aku belajarnya asli benar-benar otodidak dari HP, dari YouTube-nya sendiri gitu. Kadang jenuh, bosan, ini itu, kadang terganggu juga dengan kuota nggak ada. Akhirnya ketika Januari itu Februari aku vakum gitu, maksudnya aku nggak asli nggak megang tuh, maksudnya ya megang HP tapi tidak berhubungan dengan YouTube lah, hanya sekedar menikmati aja, paling hanya nonton video YouTube-nya orang lain gitu. Terus pas di bulan Maret mulai lagi nih semangat tuh naik lagi ketika nonton video orang lain, begini tentang YouTube, mendapatkan gaji dari YouTube ini itu. Akhirnya aku mulai semangat lagi tuh, mulai bener-bener aku pengen nih belajar, mudah-mudahan jalan rezekinya gitu. Sampai terus kan di masa itu juga kita ada corona, ada covid ya, maksudnya di masa pandemi itu, terus kita kan nggak bisa ngelakuin banyak hal ya, maksudnya seperti awal-awal kita sebelum kena COVID. Terus anak juga harus belajar di rumah, otomatis yang dipegang HP ketika anak belajar di rumah. Akhirnya alhamdulillah sih menjadi kalau untuk aku pribadi alhamdulillah menjadi pembuka gitu, menjadi awal pembuka. Akhirnya aku serius gitu YouTube, walaupun ya sampai saat ini, sampai di tahap ini tetap masih belajar, masih banyak hal yang aku harus pelajari. Namanya emak-emak kadang ya pun ya
ya namanya kadang pikirannya udah kesana sini belajar itu sampai berhari, sampai 2-3 kali video aku liatin, aku praktekin, kadang nggak bisa ya udah aku simpan dulu gitu. Nanti setelah emang pikirannya udah mantap lagi nih, udah segar, aku buka lagi deh videonya, yang videonya tadi download aku buka lagi, terus aku praktekin itu terus seperti itu gitu, sampai ya terkadang sampai sekarang itu aku masih seperti itu karena emang masih banyak yang harus aku pelajari gitu. Terus yang kedua, aku cerita tentang apa ya, tentang peralatan aku nge-YouTube. Peralatan aku nge-YouTube itu aku sama sekali karena nggak tahu menahu tentang YouTube ya, aku emang asli hanya menggunakan HP seadanya, HP yang aku punya gitu. Itu bukan HP bagus yang gimana, HP biasa ya, HP kentang lah asalnya. Tapi alhamdulillah, maksudnya seiring berjalannya waktu, pertama sih aku pakai ring light yang kecil untuk cahaya, itu yang buat selfie yang kecil itu yang berapa ribu rupiah lah, sampai akhirnya dirusakin lah, maksudnya dipuji anak aku ya, namanya anak masih kelas 2 SD, suka dimainin sama dia sampai akhirnya colokannya udah nggak bisa lagi. Terus paling pakai ini peralatannya yang awal itu pakai ini apa namanya, Gorilla Vote, pakai kayak gitu, pokoknya sederhana banget, seadanya banget. Kalau misalnya cahayanya udah nggak ada ya udah boleh aku deketin ke lampu. Makanya untuk video-video aku mungkin ya teman-teman udah pernah ngeliat ya, masih ala kadarnya lah mungkin sampai sekarang, karena emang aku benar-benar asli juga belajarnya otodidak tentang pencahayaan, tentang edit, tentang ini itu, pokoknya belajarnya seiring berjalannya waktu aja seperti itu gitu. Terus lanjut cerita berikutnya, aku akhirnya alhamdulillah mencapai 4.000 jam tayang. Itu dengan jangka waktu bukan sebentar 2 bentar kayak mungkin kan orang-orang lain, karena aku juga menyadari ya sebatas apa kemampuan aku. Terus aku juga emak-emak dengan berbagi kesibukan gitu ya, aku kan hanya nyempetin di sela-sela waktu, setelah ngurusin rumah tangga, setelah ngurusin anak gitu. Jadi ya mungkin perkembangannya nggak secepat kayak orang lain. Aku itu mendapatkan bisa mencapai syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 sub. Nah jadi aku itu mendapatkan bisa mencapai syarat untuk mengajukan monetisasi itu aku setelah 1 tahun dapat 4.000 jam tayang sama 1.000, kalau subscriber mungkin udah lebih dari 1.000. Cuman untuk yang paling susahnya untuk di aku itu mengejar jam tayang 4.000 jam tayangnya, karena emang aku juga sempat vakum juga ya 2 bulan waktu itu. Jadinya ya begitulah, naik turun semangatnya. Tapi alhamdulillah sampai pada akhirnya di bulan September pokoknya antara September Desember itu aku mendapatkan 4.000 jam tayang. Terus aku alhamdulillah mendapatkan email dari YouTube setelah aku mendapatkan syaratnya tercapai 4.000 jam tayang di sorenya, lalu malamnya dapat email dari YouTube untuk aku bisa mengajukan. Pokoknya sekitar September Desember lah, aku lupa pokoknya, nanti aku lihat di email ya, emailnya masih aku simpan. Pokoknya aku alhamdulillah mendapatkan syarat 4.000 jam tayang. Terus ketika sorenya dapat 4.000 jam tayang, malamnya aku dapat email dari YouTube untuk bisa mengajukan verifikasi ya, pokoknya untuk mengajukan monetisasi. Setelah itu langsung aku mengajukan monetisasi. Itu emang alhamdulillah aku dipermudah semuanya ketika itu mengajukan monetisasi. Terus yang kedua kan untuk mengajukan monetisasi itu setelah mencapai syaratnya, terus kita mengaitkan akun AdSense ke akun YouTube kita. Karena emang aku pasti awal di 2009 pas aku bikin YouTube itu, untuk bikin AdSense itu, jadi kita pas bikin YouTube itu harus punya AdSense dulu yang dikaitkan ke YouTube. Jadi kan ke syarat pertama langsung checklist, syarat kedua jadi langsung dalam waktu yang sama. Nah itu jadi pokoknya kalau kita mau mengajukan monetisasi usahakan kita mau mengajukan monetisasi usahakan semua video kita itu terbebas dari semua pelanggaran gitu. Jadi insya Allah akan dipermudah gitu, dan kita nggak, ya pokoknya dipermudah lah alhamdulillah seperti yang aku merasakan gitu. Terus jangan lupa yang penting jangan pernah re-upload punya orang lain gitu. Dan untuk gaji pertama dari YouTube alhamdulillah di bulan Januari aku dapat, itu anakku yang di belakang, alhamdulillah udah turun. Nah untuk kalian yang pengen tahu berapa sih hasil gaji pertama aku dari nge-YouTube itu, karena emang kan di monetisasinya itu bulan pokoknya Desember deh aku mulai dapat
setelah dapat 10 di bulan Desember, dan alhamdulillah. Jadi gaji pertama aku di YouTube ini kalian bisa lihat sendiri nanti di sini segini ya. Alhamdulillah sih, maksudnya walaupun mungkin tidak sebesar orang lain gitu, tapi untuk aku pribadi ya alhamdulillah aku merasa merasa bahagia, bangga, akhirnya apa yang aku kerjakan itu diapresiasi gitu. Ini kayaknya aku percaya nggak percaya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ya segini alhamdulillah gaji pertama aku, gaji bulan pertama aku dari YouTube, bulan pertama, pokoknya gaji pertama dari YouTube. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat yang mungkin lagi merintis lagi merintis channelnya, dan ya mudah-mudahan pokoknya apapun halangannya, apapun tantangannya ya, maksudnya kita nggak punya ini, kita nggak bisa ini, insya Allah kalau kitanya niat dengan nawa itu insya Allah akan menjadi kalau kitanya niat begitu ya. Karena aku sendiri aku hanyalah mama. Nah, untuk video kali ini kayaknya aku cukupkan sekian dulu. Pokoknya mudah-mudahan cerita aku ini juga bisa bermanfaat lah buat kalian semuanya, bisa memotivasi juga mungkin ya. Pokoknya aku hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang perjalanan aku nge-YouTube sampai akhirnya mendapatkan gaji pertama dari YouTube. Oke, untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu. See you next sama video. Dadah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.